Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri, NIM T2018-3007 dari kelompok 6 membahas tentang transformasional nilai-nilai. Baik, di sini saya selaku materi yang pertama akan menjelaskan terkait budaya korporat. Budaya korporat ini sebenarnya sama dengan budaya organisasi. Menurut Robbins, mengemukakan bahwa budaya korporat sendiri adalah sebuah sistem pemaknaan bersama yang dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi-organisasi lain. Sistem pemaknaan tersebut bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Jadi, bisa dikatakan budaya korporat adalah suatu sistem nilai-nilai yang dirasakan maknanya oleh seluruh orang yang ada di dalamnya, dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, dan dipahami seluruh jajaran, tapi bukan hanya sekedar dipahami, dan juga menjadi nilai penggerak organisasi tersebut. Jadi bisa disimpulkan, budaya korporat adalah sistem yang dibuat untuk memaknai sebuah organisasi yang menjadi pembeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, agar bisa menjadi pegangan nilai-nilai dengan menyesuaikan norma-norma yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah kinerja organisasi agar bisa menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi di sekelilingnya. Yang selanjutnya, karakteristik budaya korporat. Karakteristik budaya korporat di sini ada 7. Saya bagi 2. Yang pertama, inovasi, perhatian terhadap detail, stabil, agresif, dan orientasinya adalah berorientasi pada tim, berorientasi pada hasil, dan berorientasi kepada manusia. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang maksudnya adalah kita bisa melihat sejauh mana para karyawan didorong untuk berinovasi dan mengambil risiko dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Maksudnya adalah karyawan diharapkan memperlihatkan bagaimana posisi atau kecermatan analisisnya terhadap perhatian-perhatian kecil terhadap perkembangan perubahan yang terjadi, dan itu dirinci. Yang ketiga adalah agresif, yang mana kita bisa melihat sejauh mana karyawan itu seagresif mungkin, sekompetitif mungkin dalam bekerja, dalam bersaing secara sehat. Mereka bukan bersantai-santai dalam perusahaan. Yang keempat, stabil. Stabil di sini adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menekankan dipertahankannya status kualitas sebagai kontras dari pertumbuhan. Maksudnya adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan kepada kualitas dari pertumbuhan-pertumbuhan yang dialami perusahaan tersebut. Yang kelima, berorientasi kepada manusia, yang mana sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam perusahaan. Maksudnya adalah orientasi korporat ini berorientasi kepada manusia. Yang kelima, berorientasi pada tim, yang mana korporat ini melihat sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan pada tim, bukan pada individu. Jadi orientasinya itu melihatnya pada tim. Yang terakhir tentunya adalah berorientasi pada hasil, yang mana budaya korporat ini orientasinya pada hasil, tidak pada teknis yang dilakukan di lapangan. Ketika hasil itu sudah bagus, otomatis teknis itu dari awal juga sudah bagus. Dan ketika hasil itu jelek, maka ada yang salah dari teknisnya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada 7 macam budaya organisasi yang mengkontaminasi pada masa transisi. Maksudnya adalah ada beberapa macam budaya organisasi yang bisa mengkontaminasi organisasi tersebut pada masa perubahan atau transisi. Yang pertama, budaya ketakutan, yang dimana budaya ini muncul ketika seseorang itu memiliki rasa takut karena mereka tidak memegang kendali penuh
atas organisasi tersebut. Yang kedua, budaya menyangkal yang timbul karena sulit menerima realitas-realitas baru. Terhadap perubahan-perubahan baru mereka sulit dan selalu mengatakan ini tidak benar. Yang ketiga, mementingkan kepentingan pribadi. Ini biasanya muncul akibat masa transisi di mana semua orang itu ingin mempertahankan posisinya masing-masing, ingin mempertahankan karirnya masing-masing. Di sana kepentingan-kepentingan individu yang selalu digembur-gemburkan atau dijadikan prioritas utama. Yang keempat, budaya mencela. Di sini budaya mencela timbul akibat rasa sinis terhadap pimpinan yang ujungnya balik lagi ke kepentingan pribadi. Karena ketika kepentingan pribadi kita itu sudah menggebu-gebu, harus mempertahankan posisi karir, maka kita akan memandang jelek pimpinan sebagus apapun pimpinan tersebut. Yang kelima, budaya tidak percaya yang disebabkan hilangnya respek satu sama lain. Karena balik lagi kepada mementingkan kepentingan pribadi lagi sebenarnya. Respek tersebut sebenarnya dalam organisasi menjadi ikatan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, pimpinan dan bawahan dan atasan, itu menjadi lem sebenarnya. Jadi dalam sebuah organisasi respek itu harus tinggi. Yang kelima, budaya anomi. Budaya ini timbul pada masa transisi yang mana biasanya dengan munculnya orang-orang baru. Maksudnya di sini banyak pada masa transisi orang-orang baru tersebut tidak mengikuti budaya tradisional yang ada atau tidak mengikuti struktural yang ada, tetapi menjadi batu loncatan yang mereka bisa di atasnya orang-orang lama seperti itu. Dan juga orang-orang lama ketika ada orang baru dengan membawa budaya-budaya baru, mereka bisa kehilangan jati dirinya. Mereka bisa kehilangan identitas dirinya di organisasi tersebut. Yang terakhir adalah budaya mengedepankan kelompok, yang mana ini timbul karena sekelompok orang itu juga merasakan ada perubahan yang ada di organisasi, entah itu perubahan kecil maupun besar. Mereka tidak berani mengungkapkan kepada pimpinan. Dari sana mereka mengungkapkan dengan cara mengumpulkan massa dan juga mereka bernostalgia, dulu seperti ini, biasanya seperti ini. Kata-kata itu yang sering keluar biasanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan antara lingkungan dan manajemen strategi dalam budaya perusahaan. Yang pertama, hubungan lingkungan terhadap budaya perusahaan. Lingkungan sendiri itu adalah eksternal bagi perusahaan, tetapi lingkungan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang ada di dalam internal perusahaan, karena budaya perusahaan harus mengikuti bagaimana budaya-budaya eksternal yang sudah sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, strategi manajemen yang berhubungan dengan budaya perusahaan. Lingkungan dan strategi manajemen ini sebenarnya berkesinambungan. Karena apa? Strategi manajemennya sendiri adalah membawa budaya yang ada di luar menjadi budaya internal yang lebih baik dengan menggunakan 3 cara, yakni menganalisa, pemilihan strategi yang tepat, dan implementasi strategi. Maksudnya di sana budaya-budaya di luar itu dianalisa mana yang baik, maka akan diterapkan di budaya internal perusahaan itu sendiri. Setelah itu dipilihkan strategi untuk diarahkan yang tepat, lalu diimplementasikan. Terakhir, budaya perusahaan, implementasi dari analisa dan juga pemilihan strategi tersebut dan juga dari faktor lingkungan yang ada di luar menghasilkan budaya aktif yang bisa disebut dengan budaya adaptif, yang mana perusahaan memberikan konsekuensi kolektif pada interaksi sosial dari setiap orang di dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut bisa fleksibel mengikuti perkembangan yang ada di luar dan juga selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di lingkungan sekitar. Dan tentunya setelah itu dipilihkan strategi yang tepat.
Baik, selanjutnya di sini yang terakhir yakni memanfaatkan budaya perusahaan dalam mengatasi pergeseran antara karyawan dan perusahaan. Budaya-budaya di sini ada 4 untuk dimanfaatkan agar bisa mengatasi pergeseran antara karyawan dan perusahaan. Biasanya kan banyak terjadi terkait karyawan crash dengan perusahaan, entah itu dari segi gaji, entah itu dari kepuasan karyawan. Di sini budaya-budaya yang bisa diterapkan dalam perusahaan agar tidak terjadi seperti itu. Yang pertama, budaya hierarki, yang mana budaya ini yang paling efektif diterapkan. Karena apa? Karena lingkungan budaya hierarki relatif stabil sehingga tugas dan fungsi dapat diintegrasikan dan dapat dikoordinasikan antara sesama dan juga atasan dan juga bawahan, seperti itu. Dan juga keseragaman produk dan jasa dapat dipertahankan pekerja dan pekerjaan berada di bawah kendali adanya otoritas, aturan standar dan sentra serta kontrol yang jelas. Maksudnya pekerja itu merasa nyaman karena selalu dikontrol dan juga ada otoritas yang bagus, standar yang bagus dari atasan. Yang kedua adalah budaya pasar, yang mana budaya ini bertujuan untuk profitabilitas. Hasilnya itu di bawah garis atau di bawah pasar dan juga memiliki kekuatan dalam pasar. Nilai-nilai yang mendominasi adalah daya saing dan produktivitas. Yang mana maksudnya adalah budaya pasar ini adalah budaya yang memang dikhususkan untuk daya saing dan juga produktivitas yang tinggi, seperti itu. Yang ketiga adalah budaya klan, yang mana budaya ini memiliki nilai-nilai bersama, partisipasi, rasa kebersamaan, kerjasama tim, keterlibatan karyawan, komitmen karyawan terhadap perusahaan. Budaya ini juga termasuk bagus untuk diterapkan dalam perusahaan. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, yang namanya respect itu menjadi ikatan antara satu karyawan dan yang lainnya. Ketika budaya ini diterapkan dan juga memiliki rasa nilai bersama, partisipasi, rasa kebersamaan, maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan yang memiliki karyawan yang solid tentunya. Yang terakhir adalah budaya adokrasi. Budaya ini adalah budaya yang memiliki asumsi dasar bahwa inovatif dan perintis inisiatif adalah apa yang mengarah keberhasilan organisasi, diarahkan untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk persiapan di masa depan. Maksudnya adalah budaya adokrasi ini selalu memikirkan ke depannya. Maksudnya apa? Maksudnya mengacu kepada keberhasilan, disuruh inovatif, selalu inovatif, dan juga perintis inisiatif tersebut harus selalu mengarah kepada keberhasilan dan organisasi yang diarahkan oleh manajer tentunya untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk persiapan di masa depan. Jadi produk-produk baru yang kita sekarang keluarkan bisa jadi di masa depan itu akan lebih berkembang terus, seperti itu, dan terus dikembangkan dan terus diinovasi. Jadinya selagi perkembangan ada, maka produk itu akan tetap dipakai karena selalu diinovasi, seperti itu. Sekian dari saya. Yang benar biasanya dari Tuhan, yang salah biasanya dari setan. Saya di sini yang berbicara adalah korban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.